Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Baryansa untuk diseminasi di rapat dinas ini tentang disiplin positif. Ini nyambung dengan pemateri kita yang waktu itu yang dari psikolog ya. Alhamdulillah sekarang juga saya materinya disiplin positif. Nah di sini ada eksperimen dulu. Eksperimen tentang ini perubahan paradigma. Nah, di sini Bapak Ibu nanti berpasangan. Nah, Bu Yuniarti dengan Bu Alfi gitu. Pasnya alhamdulillah Pak Hadi dengan Pak Tente, Bunda dengan Bu Hani, Pak Trian dengan Bu Nora, Pak Hadi, Pak Eri dan Pak Hadi, Pak Asep dan Pak Dedi. Nah, ini kita tentukan saja. Ada yang jadi si A, ada yang jadi si B gitu. Maka Bapak Ibu diskusi siapa yang jadi si A, mana yang jadi si B kayak gitu. Ladies first. Nah, udah begini ya. Silakan. Nah, saya sudah memberikan kertas. Jadi kalau sudah ditentukan si A ini yang memegang kertas dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas itu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan. Tulis di situ yang berharga apa ya? Silakan yang jadi A. Yang berharga apa? Tuliskan sesuatu yang berharga, misal Sudah. my wife atau mobil Bukan berharga belahan suamiku nah setelah ditulis di genggam dengan sepenuh kepalan. Nah ya di kepal, setelah ditulis di kepal kertasnya. Oh kertasnya. Di kertasnya di kepal. Kan berdua. Kertasnya. Kan berdua. Satu yang A yang jadi A kepal. Yang B belum ada tugas senam itu sekuat tenaga. Nah si B, yang si B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara memberikan benda tersebut dengan membujuk, ayolah, atau mengancam, yuk dudukkan misalnya, dengan menghati, merayu, menyuap, cepet dia bikin bebas ya, apa saja ada kata membuka kepalan tangan Anda. Siap? Siap. Mulai, silakan. Benda mah baik. Silakan. Silakan. Orang paling baik. Apakah kertas tersebut silakan? Dapat. Sampai 10 silakan. 10 detik. 1, Dapat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu coba apa yang terjadi? Dapat kan? Lalu enggak? Praktek balik dapat? Ini mah dapat. Bundanya baik nanti. Patrian? Oh tidak bisa. Tidak bisa. Gak dapat. Gak dapat. Kenapa gak dapat coba? Wah, dapat. Nah, materinya masuk ke sini. Ini tuh materi yang dipergunakan sebetulnya untuk kesiswaan ya. Jadi perubahan paradigma teori mengkontrol ilusi kontrol. Apakah ilusi guru mengontrol murid? Nah di sini maksudnya apakah pada saat proses penanganan siswa itu dengan kita memberi nasihat, memberikan hukuman, apakah dampaknya tetap atau tidak? Atau hanya sementara siswa itu menurutnya? Bagaimana pada saat menangani? Kita kasih tahu kamu jangan telat. Nanti kalau kamu nggak telat, kamu bapak kasih handphone. Mungkin besoknya nggak telat, tapi apakah itu menetap? Tidak. Tidak ya, bahkan bisa boncos sih. Saya dulu pernah jadi wali kelas 10 IPA 4. Dulu kan ada IPA 1 IPA 4 ya, 10 IPA 4. Favorit tuh, wih. Karena tapi boncos. Karena tiap ngajar ada coklatos, ada permen box. Terus jadi anak-anak itu terbiasa dengan dapat reward dan tidak bertahan dan tidak tertanam.
Setelah dia kelas 11, karena wali kelasnya menurut saya bukan saya, jadi berbeda anaknya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah jadi wali kelas, nah waktu sama saya makin, nah pas beda, jadi berbeda lagi siswanya. Nah jadi di situ ada ketergantungan ya. Kalau sama guru ini bisa gini, tapi sama guru yang lain nggak bisa. Jadi harus ada figur seperti itu. Nah kalau di sekolah kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini permanen nggak. Jadi ada cara selain punishment and reward. Barangkali nanti bisa digunakan di yayasan, ada suatu cara yang lebih hebat daripada hanya punishment dan reward. Mau tahu? Sekarang kita bahas ya. Ini sudah saya pergunakan kemarin, kebetulan lagi ngajar ke kelas 11 yang kemarin saya praktekkan dan ternyata responnya good ya, bagus. Tidak perlu ada hadiah, tidak perlu ada punishment, dan si anaknya selalu datang on time dan bahkan datang ke ruang guru. Hai Pak, jadi kita nah itu, nah saya akan diseminasi tentang itu. Yang pertama, agak dulu. Nah, ini di setiap kelas itu biasanya kita selalu ada peraturan kelas rule of games ya. Jadi pada siswa itu anak-anak kita buat rule of games di kelasnya Bapak. Pertama biasanya apa? Datang harus on time, apalagi tugas harus dikerjakan. Jadi ada kesepakatan kelas yang disepakati biasanya seperti itu kan. Tapi ternyata ada yang revolusioner lagi, lebih levelnya naik lagi yang lebih efektif ya, yaitu namanya keyakinan kelas. Jadi bahasa rule of games itu kita ganti dengan keyakinan kelas seperti ini. Jadi bahasanya misal datang tepat waktu, ini kan kesepakatan kelas. Mengucapkan salam adalah kesepakatan kelas. Menjaga keberhasilan sekolah, kesepakatan kelas. Biasanya ini yang kita lakukan di awal pembelajaran biar anak tertib ya. Nah ini tuh di compare karena peraturan kelas itu suka banyak, sangat banyak. Kita convert ke satu kebaikan universal. Misal tidak datang tepat waktu, tugas mengerjakan tepat waktu. Itu bahasanya jangan ditulis satu-satu, tulis saja apa coba? Satu kalimat yang bisa jadi kristalisasinya dari datang tepat waktu, lalu tugas juga mengerjakan, PR dikerjakan, apa coba? Bahasanya tanggung jawab. Nah cukup aja dengan kata-katanya tanggung jawab. Itu include juga tiket, include juga apa? Apa coba Ibu? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR, include juga tidak terlambat. Itu tanggung jawab. Jadi aturan-aturan yang banyak itu yang kita buat suka banyak ya, sampai ada 30 aturan. Kalau jadi wali gitu kan, kita intisarikan aja tanggung jawab, nah gitu. Lalu yang keduanya apa? Disiplin. Jadi kata-katanya kata-kata intisari saja. Nah itu namanya keyakinan kelas. Dan di keyakinan kelas tidak ada kata tidak atau jangan. Kamu jangan telat. Nah ganti, kalau bahasanya positif. Kalau jangan telat ganti dengan kata positif. Tepat waktu. Nah gitu. Semangat tepat waktu. Nah gitu bahasanya, jangan ada jangan atau tidak. Dan ternyata itu yang kita praktekkan zaman saya atlet. Kalau ketemu tuh apa? Jam itu apa? Champion. Juara. Dan ngetesnya tuh itu selalu seperti itu. Ke siapa-siapa datang ke pelatih, ceng, pak, gitu ya. Apalagi di bela diri itu selama 4 tahun misalnya di kejuaraan di PON seperti itu. Dan itu terkristalisasi di otak bahwasanya adalah saya seorang juara, champion gitu. Dan itu dampaknya besar loh. Dengan kata-kata baik seperti itu, coba atau masalah tersiap, nah gitu. Zaman saya atlet seperti itu, cem gitu. Kalau lagi nyerang, hai cem, ingat kemarin latihan keras, jadi ingat lagi semangat.
dan begini. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, kita praktek membuat keyakinan kelas. Nah mungkin kita bagi kelompok, ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3 membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kayak kita membuat rule of game, tapi kata-katanya di ada intisarinya. Kayak tadi kalau jangan terlambat, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, lalu apalagi rambutnya rapi, pakai PSAS lengkap. Itu dulu ditulis. Nanti ada kata-kata intisarinya apa? Tanggung jawab. Nah, sekarang Bapak Ibu kita workshop ini membuat keyakinan kelas dulu. Semangat. Ini bagi 1 kelompok. Di kelompok 2. Aku kemana? Tengah. Di kelompok 3. Tengah. Menulis keyakinan kelas. Bangga. Langsung silakan berdiskusi Bapak Ibu. Keyakinan kelas dari kata-kata yang sering kita buat di rule of game di kelas. Bisa apa aja yang biasa disepakati sama siswa. Ya. Apa? Silakan. Ini. Apa? Baju rapi. Atau ini deklarasi pencegahan. Sumpah. Yang bikin Penting. janji siswa atau sumpah siswa. Si berarti janji ikrar Dalam kasar berarti jawab Rajin. halus. Dan jika berbicara, peduli. Disiplin itu lebih ke karakter hidup dan bertanggung jawab aja sendiri. Disiplin. Yang kita buat ini, kita anggap saja ini udah semua. Ada yang udah 1 lumayan, ada yang udah 2, ada yang 5, bahkan 6. Keyakinan kelas yang kita pahami. Nah ini kenapa harus disepakati sama kelas? Kayak kita di bernegara, ada legislator, ada masyarakat. Legislator itu waktu kita membuat aturan dianggap aspirasi dari rakyat yang akan dijadikan undang-undang. Jadi kalau disepakati bersama enak. Jadi kalau ada pun konsekuensi itu tuh nyaman karena Membantu ini tuh cuman dikeluarkannya oleh sikap anak-anak. aja. Iya. Misal kalau telat konsekuensinya apa tuh? Dari anak misal Pak, kalau telat saya mengaji 1 juz, nah ini tinggal disepakati dan langsung dilaksanakan pada saat dia telat ngaji kayak gitu. Tapi ada yang berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu nyambung dengan apa yang kesalahannya. Kalau hukuman begini suka bebas ya. Kalau misal dia telat, kita suruh push up 300 kali, itu hukuman, tapi tidak nyambungnya antara telat dengan push up 3. Ya. Kecuali pelajaran PJOK dia telat boleh itu karena nyambung. Kalau di PJOK jadi konsekuensi, dan konsekuensi itu nyambung dengan apa kesalahan dari keyakinan kelas yang disepakati. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Maksudnya apa? Kita harus bagaimana setelah keyakinan kelas sudah disepakati dengan kelas, kita harus bagaimana kalau ada siswa yang melanggar. Iya. Ya, kita harus bagaimana ya? Apa kita jadi posisi penghukum? Tidak. Apakah kita menjadi posisi orang yang membuat dia merasa bersalah? Contohnya gini, saya sangat malu melihat proses seperti apa. Jadi si anak siswa itu atau harus menjadi seorang manajer. Nah, nanti kita lihat. Ini ada 5 posisi. Karena kalau bos mah harus kita lihat saja. Waktunya hanya 12 menit. Jadinya salah. Itu. Oh enggak. Karena nggak ada. Oh, dari sini mungkin ya. Dari sini. Salam dari Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lima posisi kontrol, jadi yang terbaik adalah posisi manajer. Ada posisi penghukum, ada posisi jadi merasa bersalah, ada posisi ketiga teman. Kebanyakan kita teman sih, biasanya yang muda bahasanya teman. Keempat monitoring, data-data, jaga dulu. Lalu sekarang ada manajer. Nah ini akan kita pelajari sebagai posisi seorang manajer jika siswa istilahnya melanggar keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Namanya ada segitiga restitusi. Nah, ini salah satu contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan kalau hukuman itu biasanya nggak nyambung, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini hukuman biasanya nggak nyambung ya. Tapi kalau konsekuensi, kalau terlambat bisa gimana? Anakku istirahat, mau pakai buat meneruskan materi, kamu terlambat, misal fisika pasti rajin belajar fisika, dan gini itu nyambung, namanya konsekuensi. Nah kalau bagaimana nanti? Lora? Ada namanya SMP restitusi. SD. Sembung banget. Nah, segitiga restitusi. Ini salah satu cara supaya kita menjadi seorang manajer. Saya ada pengalaman dulu atlet zamannya Agung CS. Saya latih dia sampai jadi juara-juara dan sekarang jadi ketua-ketua ya, ketua senat, ketua di BEM-nya juga ada yang jadi kemarin senat itu juara apa ya? Mau jangan jajak Pak, ada jadi polisi, tentara. Waktu saya latih sangat keras, ada momen si anak itu ke Bali wisata ya. Di sana karena saya ada teman baik Pak Erwin yang mengawasi anak-anak saya, ternyata masuk klub malam ya. Masuk. Lalu bapak mana senang ngari dulu, oke. Datanglah ke sini kan mau ke Jakarta turnamen, saya tanya kamu penting bahasa di Bali kemana? Ngapa gitu kan ngelawan gitu. Bapak kayak apa kamu TK dia sini minumnya menyoba bisa apa atau gitu. Ayo masih disapa si eta kamu suka klub kita ayah gitu.
Cung dia kan mengakui udah kita stabilkan tuh. Nah, kan fisik jadi lemah gara-gara minum itu tuh minol lah gitunya jadi lemah. Jadi bagaimana biar kamu nih pas ke Jakarta turnamen juara baik Pak, latihan fisik ayeuna sok nepi ka jam 7 misalnya kayak gitu. Nah di situ dia yang ngejawab sendiri seperti contoh yang manajer tadi. Jadi lebih nyaman hukumannya atau konsekuensinya dari siswa sendiri, dan terbukti saat ke Jakarta kan masih banyak deh. Waktu itu dapat berapa emas gitu waktu kejurnas di sana. Dan lebih enak anak-anaknya jadi termotivasi terus. Gak merasa bersalah, gak merasa tidak berguna karena dengan ini ternyata kemarin dulu tuh saya mempraktikkan ini restitusi yang segitiga ini. Nah sekarang nanti akan mempraktek tentang ini segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada menstabilkan identitas. Itu apaan sih Pak? Nanti saya jelaskan. Kedua ada validasi kebutuhan, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ada kata-katanya, ada kata-kata kunci di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada kata-katanya. Yang pertama misal berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini bukan membenarkan, tapi ada sisi biar kita istilahnya bahasanya itu biar memahami kondisi emosi. Kan lagi emosi mah sulit ya kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Misal Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kata-kata di awal kalau anak-anak itu misalnya melanggar keyakinan kelas, lalu Bapak Ibu tidak tertarik tuh untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya saja. Nah, lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jawab diri kata-kata yang disampaikan pada siswa, dan ini efektif ya. Coba Bapak Ibu. Nanti saya share PDF-nya, dan nanti terakhir Bapak Ibu praktek, ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Mangga gurunya tapi jadi guru SMA, yang jadi siswa SMA harus kayak SMA pasti ngelawan kan. Nanti sampaikan gitu ya caranya. Kita latihan ingat. Lalu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Biasanya anak-anak melakukan suatu kesalahan itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 kan? Nih, dia ada di atas. Nah biasanya ini anak-anak kenapa tuh kita juga kalau kesalahan pasti ada 5 ini yang tidak terpenuhi. Yang pertama apa? Kasih sayang, Penguasaan, power. Kalau anak di sekolah, di kelas ada yang ngatur-ngatur aja, kalau dikasih kekuasaan oleh kita, dia akan merusak pelajaran kita. Misalnya di olahraga ada si Farel ginting gitu kan, ginting, pimpin. Nah, jadi tertib. Dikasih apa? bintang, penguasaan, dikasih freedom, kebebasan, asisten, dikasih kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, atau bertahan hidup fisiologis gitu ya. Fisiologisnya apa? Makan, minum, gagal, pinnya dicopot. Kalau di rumah ini tidak terpenuhi, resep ya. melakukan kesalahan. Misal nggak diterima, kan jadi anak itu biasanya jadi apa? Minder. Banyak kan yang minder jadi nggak mau belajar. Pasti ada faktor kenapa dia melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Pasti dari 5 ini. Ini yang tadi masih validasi. Nah kata-katanya bagaimana setelah tadi yang pertama menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan. Kata-katanya bagaimana kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk ya selain ini, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, ada validasi di situ ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kan. Kenapa telat? Kenapa kamu pukul sini? Misalnya kalau anak laki-laki ya, kenapa kamu nangis gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, boleh, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru lah, senang gitu ya.
Bisa orangnya terlalu dominan atau bagaimana, namun sikap baru yang bisa diterima oleh teman-temannya. Lalu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Tanyakan. Jadi kan nanti jawab seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini yang validasi Tuhan. Lalu ini menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir eksekusi. Kan kita di awal sudah membuat keyakinan. Kelas biasanya pas tuh kena apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita. Misal tadi disiplin, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain, gitu. Apa yang kamu melanggar? Oh iya Pak, saya melanggar menghargai diri saya sendiri karena saya terlambat misalnya ya. Lalu berikutnya apa? Nilai-nilai yang berkelapa yang telah kita sepakati di kelas. Oh iya, ini gitu. Saya ternyata melanggar kesepakatan kelas yang ini. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan terus. Lalu kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, terus tanya. Apa yang kamu mau merasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa sih? Pada saat kamu, nah ini menanyakan keyakinan seperti itu. Nah nanti kita latihan. Bapak Ibu ada yang jadi guru, ada yang jadi Aku murid. Sebentar. Ada yang Aku murid. Aku sering nanya pertanyaan itu. Aku mau jadi murid. Yang Miss yang Patria. Patrian lagi ngambil sesuatu kan? Patrian muridnya Cocok. gurunya yang Iya, Patrian bener cocok pun. Nah ini contohnya. Contoh melakukan segitiga restitusi ya. Kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Contoh penanganan siswa yang melanggar keyakinan kelas dengan cara segitiga restitusi. Nah, terakhir Bapak Ibu mencoba, karena ini perlu riado, sudah bahasa akhirnya riadonya tuh real latihan. Jadi Bapak Ibu nanti ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Maka ini kata-katanya saya share di ini ya. Karena emang perlu latihan. Saya share di grup besar ya. Cobain. Jadi siswa. Jadi siswa. Tapi ingat kalau siswanya SMA berarti harus ada lawan-lawannya. Kalau SD TK lebih mudah. Tapi SMA kan ada ininya, pertahanan diri. Nah, kita praktek ya. Itu berdasarkan yang harus bisa itu siswa. Itu berdasarkan. Nah, sudah dikirim di grup kedinasan. Ada di halaman dapat jadi satu lagi. Di halaman. Kalau itu bisa ikutan dipotong. Maka boleh dibuka. Ya, Maksudnya kenapa masih tahu semua? 42 di halaman 41. Kata-katanya yang dari diambilkan.
berbuat salah itu hal yang besar gitu ya. Kalau yang validasi kamu bisa melakukan yang lebih baik besok hari. Yang ketiga yang memiliki keyakinan kamu ingin jadi anak seperti apa kayak gitu ya. Ada di halaman 41 sampai 42 maka dikondisikan kedinasan. Udah dapat? Dia maksudnya orangnya tuh harus nyoto. Dan videonya juga saya kirim. Barangkali ingin latihan lagi. Silakan. Tahunya dari orang lain. Kok begitu? Setelah ada videonya terakhir. Kamu tahu kenapa aku dipanggil ke sini? Saya bangunnya kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Untuk MU saya. Berarti kamu tidak salah subuh dong. Subuh, penting saya tidur lagi. Kamu berapa? Berapa ya? Jam 6 saya. Iya. Ibu tahu. Ibu sambung. Coba jangan tekstual coba. Ya, kamu yang paling apa? Oh ya siap. Mana lagi Pak? Lanjut aja lanjut. Kan belajar mah gak apa-apa. Aman. Belajar aja ya. Iya maaf Bu. Tapi saya sebenarnya dan aja sih. Sadar ngerjain tugas juga yang belum selesai. Iya. Belum. Belum menyadari. Saya susah bangun siang, bangun pagi. Saya susah. Saya waktu jam 10 langsung tidur Bu. Karena nonton MU tadi malam Liga Champions. Sampai jam berapa ya? Sampai setengah 4 sih Bu. Bukan saya Bukan, kalau minggu mau sekolah, kalau mau sekolah berarti ini pasti tepat waktu jam 12. Tapi biasanya lebih juli dari itu kan? terus kalau nonton bola. Enggak, kebetulan ibu juga suka. Kalau Persib ibu suka. Tidak suka bola. Jadi saya yang nanya. Sama juga. Ibu sukanya cuma sama Dedi. Dedi kan kan Saya yang baik. Makasih Bu. Saya janji akan bangun lebih awal lagi. Ya, betul. Ya, saya nanti akan pindah fans bola yang nontonnya nanti pagi aja. Kamu masuk. Wih, tepuk tangan.
buat salah A.